bulan ini kita temanya adalah mencintai firman Tuhan untuk bisa mendengar suara Allah. Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu sekalian, pendek aja 3 ayat. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Jadi ayat ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bisa mencintai firman Tuhan. Bukan hanya mencintai firman Tuhan dengan segenap hati kita, tapi kita tahu Alkitab memberikan rahasia buat kita. Jadi kalau Anda ingin catat di dalam catatan Anda hari ini, kenapa sih kita harus belajar firman? Kenapa kita harus merenungkannya? Karena Tuhan ingin memberikan sebuah rahasia untuk kita bahagia. Siapa di sini yang mau bahagia? Lambaikan tangan Anda. Siapa yang mau sukses, siapa yang mau berhasil, lambaikan tangan Anda. Haleluya. Jadi firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 3 dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Dan di ayat yang ketiga ditutup dengan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi ini ayat yang luar biasa, rahasia dari kebahagiaan, dari kesuksesan, dari keberhasilan kita adalah kita duduk merenungkan dan kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang percaya katakan amin. Jadi dikatakan di ayat yang pertama ini simpel banget sebenarnya. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Simpel ya Bapak Ibu sekalian ya. Ayatnya gampang, mudah dicerna. Tapi saya melihat ketika kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita, banyak orang yang terjebak di sini. Banyak orang yang malah dengerin nasihat orang yang tidak takut dengan Tuhan. Banyak orang yang teman-temannya kumpulnya masih orang-orang yang jauh dari Tuhan gitu ya. Hari-hari ini saya ketemu banyak teman-teman gitu ya yang salah pergaulan, umurnya udah 40, 50 tapi masih nakal gitu ya. masih suka dugem, bukan dunia gembala gitu ya, tapi dunia gemerlap gitu ya. Masih suka hal-hal yang gimana gitu, masih suka clubbing, masih suka minum. Saya bilang, "Kok kamu nakalnya telat banget sih ya?" gitu ya. Kan kita kalau udah umur segini seharusnya kita lebih fokus cari wajah Tuhan, kita lebih fokus untuk bisa membagikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi ada aja orang yang terjebak karena salah pergaulan. Pesannya sebenarnya simple, pesannya sebenarnya sederhana. Jangan dengerin nasihat orang fasik, jangan duduk sama orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh gitu ya. Simpel kan gitu ya, tapi ternyata ketika dilakukannya sungguh sulit sekali. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, kalau Anda mau bahagia, kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau berhasil, jauhkan itu semua. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Jadi jangan kita bergaul, jangan kita dapat dari nasihat orang yang salah. Nah di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 berkata begini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, katakan kiri kanan, waspadalah. Ya, supaya kamu jangan terseret, garis bawahi kata terseret atau highlight. Jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Amin. Pergaulan yang buruk, kita temenan dengan orang yang salah, dengerin nasihat orang yang salah, bukan hanya buruk hari itu, tapi membawa hidup kita ini terseret sampai sedemikian jauh. Kalau Anda perhatikan di Mazmur pasal 1 tadi, ayat yang pertama, itu ada satu peningkatan intensitas kejatuhan dalam dosa gitu ya. Jadi kalau Anda lihat gitu ya di ayat 1
tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi bayangkan ya, jadi ada 3 level tuh. Yang pertama berjalan, setelah berjalan dia berdiri, setelah dia berdiri gitu ya, dia duduk sama-sama. Jadi kita bisa ngelihat dosa itu selalu menyeret kita. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah, kebiasaan yang buruk itu akan selalu menyeret kita untuk jatuh turun ke bawah. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kita harus terus kuat. Jangan sampai Anda ini gak apa-apa kok, aku temenan sama dia, biasalah. Nah, masih dalam proses berjalan. Tapi lama-lama, karena deket, karena apa, karena sungkan, akhirnya berdiri. Tanpa kita sadari, lama-lama kita duduk sama-sama mereka. Saya masih ingat ilustrasi ini, ada Anda tahu nggak kalau seekor kodok gitu ya, katak gitu ya. Katak itu kalau dipanasin, di dalam misalnya Anda taruh katak kodok itu di dalam satu panci isinya air, ya dia akan berenang. Gaya apa? Gaya kodok, ya kan kodok gitu ya. Masa gaya bebas kan nggak mungkin gitu ya. Gaya kodok gitu ya. Jadi dia di panci, ditaruh di air, dia pasti akan berenang. Lalu kodok ini karena binatang berdarah dingin, ketika Anda panasin, ya airnya mulai panas, suhu tubuh kodok itu mengadaptasi lingkungan sekitar. Sehingga dia tidak sadar bahwa airnya dipanasin. Sampai airnya naik 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat. Ya akhirnya dikasih tauco, dikasih apa gitu ya. Akhirnya jadi suike Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tanpa dia sadari dia matang sendiri. Nah, jangan sampai kehidupan kita bergaul dengan orang yang salah, tidak merenungkan firman, kita nggak ngerti bedanya duniawi dengan yang alkitabiah, sehingga hidup kita ini akhirnya mati seperti kodok itu. Nah Bapak Ibu sekalian, di Alkitab juga ada contohnya loh. Lot. Waktu Lot pisah sama Abraham, Anda perhatikan. Lot itu melihat Sodom dan Gomora itu dari jauh. Dia lihat tanah di kota, tanah di sekitar Sodom dan Gomora itu subur-subur. Jadi dia bilang, boleh gak aku minta daerah situ. Walaupun dia tahu itu ada kota yang penuh di dalam dosa. Tapi dia berpikir di dalam hatinya, udahlah aku gak akan terpengaruh di sana. Aku tinggal di daerah sana aja, menikmati hasil tanahnya. Lalu dilihat dan dia tinggal di luar kota Sodom. Lalu bukan tiba-tiba sih, tanpa dia sadari gitu ya, dia mendekat, dia dagang, dia jualan, dia bergaul sama orang di kota Sodom itu, dia ada di pintu gerbang. Dan ketika Anda tahu ceritanya, malaikat Tuhan datang sama dianya ada di mana? Ada di dalam kota Sodom. Tadinya tinggal di luar, tiba-tiba mendekat, tiba-tiba ada di dalam. Nah, rahasia kebahagiaan adalah untuk kita, untuk bisa jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan. Amin. Dan kita harus menyadari bahwa ini bisa menyeret. Nah, untuk kita bisa hidup kudus, bisa hidup benar. Di ayat kedua dikatakan gini. Jangan bergaul, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Jadi rahasia sukses untuk kita lakukan adalah dengan membangun sebuah disiplin yang baru. Yang percaya katakan amin. Di poin pertama saya katakan kalau firman Tuhan adalah rahasia untuk kita bisa bahagia. Yang kedua, untuk kita bisa mendapatkan firman Tuhan ini, kita harus punya disiplin yang bisa menjadi gaya hidup yang mendewasakan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita harus punya disiplin dalam kehidupan kita sehingga disiplin tadi itu jadi gaya hidup. Dan gaya hidup apa? Gaya hidup yang mendewasakan kita. Gaya hidup yang membuat kita jauh dari lingkungan yang salah. Yang mau katakan saya mau. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, kurang lebih tahun 2015 gitu ya. Ya udah lama gitu ya, 2015.
Saya diajak teman-teman sepedahan Bapak Ibu sekalian. Ini pertama kali saya sepedahan setelah dari kecil dulu nggak pernah sepedahan gitu ya. Jadi dikasih pinjam sepeda sama Pak John Mantova. Lalu kita sepedahan. Waktu itu saya masih ingat ada beberapa teman-teman, ada Pak Joni, ada Pak Hadi gitu ya, ada beberapa jemaat lah gitu ya. Saya itu nggak suka olahraga Bapak Ibu sekalian. Kalau saya olahraga, diajak sama istri saya olahraga, istri saya suka banget gitu ya. Saya ikut ke gym, biasanya saya cuma godain dia gitu ya. Dia lagi lari di treadmill, saya pencet-pencet, itunya dicepetin, dilambatin, dicepetin, dilambatin. Saya paling 10 menit godain dia, udah gitu saya nongkrong di kafetarianya. Saya gak suka banget olahraga gitu ya. Jadi dia olahraga membakar kalori gitu ya, saya masukin kalori gitu ya di kafenya. Jadi nggak punya itu ya, sampai saya sepedahan itu. Diajak sepedahan waktu itu rumah saya di Geraha Family, dari Geraha Family ke Airport Juanda gitu ya. Wah itu udah ngos-ngosan gitu, tapi seger, wah seneng gitu ya. Terus minggu depannya diajak lagi, oke ayo lagi, oke lagi gitu ya. Kali ini lebih jauh dikit ya, dia mana? Dari Geraha Family sampai ke Sidoarjo. Wes gitu ya, jauh banget gitu ya. Oh oke lah, cobalah pelan-pelan gitu ya. Sampai Sidoarjo, tahu Bapak Ibu sekalian, jantung saya, ya ampun gitu ya, terus tiba-tiba di sini ya sakit gitu, gitu ya, sakit sekali gitu ya. Saya duduk, lalu ada beberapa jemaat, nggak apa-apa, kayaknya nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi ngeri banget gitu ya, takut sekali gitu ya saya, karena nggak pernah olahraga dan begitu jauh gitu ya. Terus saya coba pulang gitu ya. Ini masih jauh loh kok pulang ke Geraha Family. Udah Komil naik taksi aja. Gengsi dong masa naik taksi gitu ya. Menghina sekali gitu ya. Nggak, saya usahain gitu ya. Lalu saya jalan lagi naik sepeda lagi gitu ya. Baru cuma paling 1 kilo 2 kilo. Ininya sakit lagi Bapak Ibu sekalian. Di situ saya takut gitu ya. Takut ketemu Tuhan gitu ya. Saya takut ketemu Tuhan gitu. Saya bilang aduh ini bahaya banget. Akhirnya saya menyerah gitu ya. Saya masukin sepedanya di taksi gitu ya. Lalu pulang naik taksi gitu ya. Ketemu teman-teman gitu ya. Dadah gitu ya. Tapi saya takut banget, ngeri banget gitu ya. Besok cek ke dokter gitu ya, dokter jantung. Ternyata memang jantung saya itu karena tidak pernah olahraga itu terjadi ada yang nggak sehat lah, singkat cerita gitu ya. Waktu itu saya masih umur mungkin 40-an berapa gitu ya, masih unyu gitu, masih lucu-lucunya. Sekarang juga sih gitu ya, masih imut-imut gitu ya, rambutnya aja putihan sedikit gitu ya. Cuma waktu itu menurut saya masih muda. Tapi karena gaya hidup yang salah, membuat saya bisa mati muda waktu itu. Kalau saya tidak mengubah apa yang saya makan, apa yang saya lakukan, disiplin yang selama ini saya kerjakan, saya tahu saya pasti akan ketemu Tuhan dengan waktu yang cepat gitu ya. 1000 gereja 1 juta murid belum tercapai gitu ya. Saya hari itu mengambil keputusan, oke, saya harus mengubah. Sehingga saya mulai olahraga, saya mulai rajin. Berat badan saya dari 90 kilo turun sampai 75 waktu itu. Sampai kurus sekali gitu ya, itu karena olahraga, sehat gitu ya. Sekarang naik sedikit gitu ya, sekarang 80-an gitu. Sekarang katanya tampangnya lebih cakep gitu ya, lebih ganteng. Katanya gitu ya, tapi saya percaya ajalah dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, percaya. Tapi hari itu saya belajar punya disiplin yang baru. Kalau hari ini kita punya gaya hidup yang lama, yang bisa membuat kita celaka, yang membuat hidup kita ini jadi tidak bahagia, yang membuat hidup kita itu penuh dengan kutuk, kita harus rubah. Nah, disiplin yang baru ini harus menjadi gaya hidup. Singkat cerita saya mulai belajar sepedahan gitu ya olahraganya karena saya suka sepedahan, mulai beli sepeda. Dan hari itu saya mulai sepedahan 10 kilo, 20 kilo di dekat rumah, 30 kilo ya, lama-lama lebih banyak lagi gitu ya. Saya mulai olahraga lari dari yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Siapa di sini ikut GMS Run? Gitu ya, ikut GMS Run gitu ya. Saya nggak ikut gitu ya, karena saya lagi pelayanan gitu ya di luar. Nyesel banget tuh lihat semuanya posting-posting GMS Run, kok aku nggak ikut gitu ya. Tapi saya rubah gaya hidup saya ubah pola makan saya
Sehingga hari ini saya kalau ditanya orang, terkenalnya apa? Terkenal pastor yang suka olahraga. Padahal dulu sama sekali gak pernah olahraga. Padahal dulu saya hampir kolaps masuk rumah sakit, ketemu sama Tuhan mungkin waktu itu gitu ya. Karena sakitnya tuh benar-benar sakit sampai duduk, sampai aduh sampai gak bisa ketawa sih waktu itu. Sakitnya tuh sakit sekali di sini sampai Tuhan berikan aku kesempatan, anakku masih kecil ya Tuhan gitu ya. Doanya gitu aja gitu ya, karena ngeri banget. Ya. Miliki gaya hidup yang membaca firman. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Yang mau katakan saya mau. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14 bunyinya begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Dengan disiplin yang salah, kita bisa jadi orang Kristen yang kekanak-kanakan. Mungkin Anda sudah lama ke gereja. Mungkin Anda sudah lama mungkin bahkan ke CG. Tapi tidak melayani apa-apa dan terlebih lagi Anda tidak mengambil disiplin secara pribadi untuk memberikan makanan rohani buat diri Anda sendiri. Yang penting aku datang ke gereja. Kadang pun kalau mau jujur, orang-orang yang seperti ini datang ke gereja, pulang firmannya juga lupa. Coba dicatat lagi gitu ya. Yang dicatat aja bisa lupa, apalagi gak catat. Benar gak? Yang jujur katakan, iya kok benar juga gitu ya kok. Banyak dari kita pikir kalau kita datang ke gereja hari Minggu kita sudah dapat makanan yang cukup. Ya mungkin, tapi itu mungkin susu buat kita. Mungkin makanannya kita makan, tapi kita tidak serap sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, ayo renungkan firman Tuhan. Kesukaannya firman adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Punya disiplin rohani, punya kemauan dan kerinduan untuk bisa belajar firman. Untuk bisa bukan hanya minum susu lagi, tapi makan makanan keras. Jangan sampai Anda sudah lama di gereja, tapi hanya masih terus dicekoki. Kalau Anda tidak mengubah disiplin Anda hari ini, disiplin yang buruk, saya pasti jaminkan Anda ini bisa punya resiko yang tinggi gitu ya. Tadi saya katakan, karena saya makannya tidak teratur, makanannya semuanya dimasukin tanpa olahraga. Saya tahu saya mungkin kalau nggak merubah pola hidup saya udah overweight, penyakitan, biayanya lebih mahal dan lebih cepat ketemu Tuhan. Padahal Tuhan ingin pakai, Tuhan ingin membuat hidup kita lebih dipakai lagi buat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kedewasaan rohani itu ditentukan dari cara kita mencerna firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajarkan kepada Anda untuk bisa memulai sebuah disiplin yang baru. Nah, ketika kita memulai disiplin, saya punya satu prinsip, Anda juga bisa terapkan. Prinsip saya selalu begini, aim for progress, not perfection. Ketika Anda memulai sebuah disiplin yang baru, target Anda itu sebenarnya adalah progres atau pertumbuhan. Bukan harus perfect, bukan harus sempurna. Jadi kalau dari 7 hari, nggak usah Anda katakan pokoknya full, aku akan baca 10 ayat setiap hari. Loncatnya terlalu jauh Bapak Ibu sekalian. Nggak usah, pokoknya progres aja. Hari ini aku hanya bisa 1 ayat, 1 pasal. Jangan 1 ayat kependekan gitu ya. 1 pasal 1 hari ini, ya udahlah baca 1 pasal. Oke, pasalnya jangan mulai dari Mazmur 119 gitu ya. Panjang banget gitu ya. Mulai dari pasal yang pendek. Mulai dari perjanjian baru yang mungkin Anda bisa mulai terapkan gitu ya. Don't aim for perfection. Lalu kalau misalnya 7 hari, saya punya disiplin gitu ya. Habits, saya punya aplikasi namanya Habits. Itu saya centang. Biasanya saya tulis habit-habit yang baru yang saya mau buat.
sepanjang tahun, misalnya minum air 1,5 liter sehari gitu ya, baca buku 10 halaman sehari, saya tulis tuh gitu ya. Jadi saya cek kalau hari itu saya lakukan gitu ya. Dan saya orang yang perfeksionis banget gitu ya, kalau nggak dicek gitu ya, risih gitu ya. Tapi lama-lama berhenti, nggak usah semuanya harus dicek. Tapi kalau Anda mau mulai saja, itu adalah sebuah progres, amin. Jadi progresnya bagaimana? Yang pertama, dari Anda yang gak pernah baca, mulailah baca. Dari yang tidak tahu, mulai baca gitu loh ya. Lalu yang kedua gimana? Setelah Anda tahu gitu ya, apa yang Anda mau lakukan, dari tahu mulai melakukan, artinya praktek. Jadi ketika Anda baca, mungkin hari ini ada perintah firman Tuhan yang harus Anda lakukan. Step kedua adalah dari tahu, mulai praktek. Yang pertama tadi dari tidak tahu harus jadi tahu dulu dengan membaca. Udah kalau misalnya baru hari ini ya udah kok yang penting saya tahu dulu. Nggak apa-apa, mulai aja itu. Tapi kalau Anda hari ini udah tahu, mulailah dengan melakukan, dengan mempraktekkan. Lalu setelah langkah yang ketiga, setelah melakukan itu dibawa ke langkah yang ketiga, mulai percaya, mulai punya iman, mulai berdoa untuk apa yang Anda baca dan Anda sudah praktekkan di dalam kehidupan Anda, amin. Dan aim for progress. Satu langkah kecil itu lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali, amin Bapak Ibu sekalian. Satu progress, satu pertumbuhan yang Anda lakukan itu sangat luar biasa dan jadi berkat buat kita daripada Anda nggak melakukan apa-apa. Jadi nggak usah pikirin 10 langkah, 100 langkah ke depan. Just take one step at a time. Ambil langkah, satu langkah demi satu langkah. Baca firman Anda. Baca Alkitab Anda. Ya. Caranya bagaimana kalau baca Alkitab? Saya kasih singkat ya Bapak Ibu sekalian. Doa. Mulai segala sesuatu dengan doa. Minta bimbingan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita ini enggak kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Karena Alkitab itu bukan seperti buku manajemen. Alkitab itu penuh dengan pewahyuan. Dengan ayat yang sama, saya, Pak Albert, Pak Paulus baca, dapatnya bisa beda-beda. Kenapa? Tergantung dari inspirasi Roh Kudus. Tuhan menuangkan itu semua, itu di dalam firman Tuhan. Kalau level kerohanian kita ini beda-beda, atau keadaan kita beda-beda, nangkepnya itu bisa beda-beda. Sama seperti misalnya kita tulis buku ya, atau anak kecil kita ya, anak-anak kita yang masih SD kelas 1 disuruh baca novel yang tingkat tinggi gitu ya. Dia gak bisa comprehend, dia gak bisa nangkep apa yang dimaksud oleh penulis. Konteksnya aja bisa kadang-kadang gak ngerti. Anak yang gak pernah sekolah ke luar negeri gitu ya, masih kecil, masih SD, bicara tentang buku bagaimana sekolah ke luar negeri dan belajar ilmu-ilmu yang tinggi. Nggak ngerti kan Bapak Ibu sekalian, perikopnya konteksnya nggak dapat, tulisannya nggak dapat. Sama kayak kita. Alkitab itu ditulis penuh dengan konteks Alkitab atau latar belakang sejarah, latar belakang Roh Kudus yang secara sengaja Tuhan tulis. Nah kita mau nangkepnya kayak kita anak-anak nggak ngerti. Oleh sebab itu kita harus doa. Roh Kudus aku nggak ngerti. Singkapkan supaya rema, pewahyuan itu aku bisa baca. Amin. Ini doa. Lalu berikutnya langkahnya apa? Caranya bagaimana? Baca Alkitab. Baca berulang-ulang. Nggak usah banyak-banyak tadi saya katakan. Ambil perikop, satu pasal, tapi baca berulang-ulang sampai Anda ngerti. Sampai itu jadi sesuatu, menjadi milik Anda. Ambil waktu untuk merenungkan. Apa yang bisa direnungkan, apa yang bisa di-highlight. Alkitab itu ada perintah, Alkitab itu ada janji. Amin, ada janji firman Tuhan. Ada hal-hal yang harus dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Ada kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pegang jadi kehidupan kita. Anda highlight. Lebih baik lagi kalau Anda punya jurnal untuk bisa mencatat gitu ya. Catat semua mimpi-mimpi, semua rema-rema yang Tuhan taruh di dalam hati Anda. Lalu mulai apa? Pikirkan langkah berikutnya, pikirkan. Aku baca ayat ini prakteknya gimana ya?
Prakteknya gimana ya? Di dalam keseharianku sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bos perusahaan, ayat ini bicara apa ya? Yang sehingga aku bisa menerapkan yang apa aku tahu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semakin Anda bisa menerapkan, mempraktekkan firman Tuhan, semakin firman itu melekat di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Lalu kalau Anda mau ambil langkah lebih lagi, hafalkan firman. Ambil satu ayat emas yang mungkin Anda lihat, waduh ayat ini bagus banget gitu ya. Anda bisa ambil satu ayat ini, ditulis di kertas gitu ya. Anda bawa di dompet, mungkin selama 1 minggu Anda sambil kerja, sambil jalan gitu ya. Anda baca aja ayat itu, Anda hafalkan gitu ya. Sehingga Anda bisa quote ayat-ayat yang menjadi ayat emas di dalam kehidupan Anda. Amin. Jadi kita mulai dengan disiplin baru ini. Mulai mencintai firman Tuhan, mulai merenungkannya, mulai baca dan mulai mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi itu rahasia. Jangan dengerin orang yang fasik ya. Sekarang gini loh. Barang palsu sama barang yang asli, kalau kualitas dari barang palsu itu begitu high quality, kayak tas gitu ya. Kan ada KW1, KW2, KW Super, KW apalagi lah sekarang gitu ya. Saya pernah temenin teman saya, dia punya tas Louis Vuitton, Prancis punya, Paris punya gitu ya. Palsu tapi. Ininya talinya itu rusak. Jadi dia iseng. Dia bawa tali yang rusak itu ke toko Louis Vuitton yang asli. Dia bilang gini, ini saya beli, terus talinya rusak. Sama orang Louis Vuitton dilihat gitu ya. Lalu diganti yang baru, yang asli. Jadi dia tasnya palsu, talinya asli. Gitu ya. Saya bingung gitu ya. Itu palsunya, saking bagusnya gitu ya. Nggak bisa dibedain sama orang yang kerja di karyawan toko di Louis Vuitton itu. Gak bisa, saking palsunya gitu ya. Saking aslinya, saking bagusnya itu kualitas palsunya. Nah nasihat orang fasik itu bisa palsu banget loh. Bisa nilainya kayaknya bener banget, padahal fondasinya salah banget. Mungkin nasihatnya hari ini membuat Anda keluar dari masalah Anda, tapi ujung-ujungnya Anda jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Saking aslinya, saking nggak bisa dibedain ini nasihatnya ini benar atau enggak karena memberikan jalan keluar. Saking bagusnya itu nasihat. Kalau Anda nggak baca firman, Anda nggak sensitif dengan suara Roh Kudus, gimana bisa bedain? Betul? Makanya seringkali kita ambil jalan pintas. Udahlah aku tanya sama CGL ku aja. Udahlah aku tanya sama gembalaku saja. Nasihat ini segala macam. Tapi tidak pernah mau cari sendiri. Amin Bapak Ibu sekalian. Hari ini mulailah punya disiplin yang baru. Supaya Anda bisa membedakan yang palsu sama yang asli. Kalau Tuhan bisa bicara sama CGL Anda. Tuhan bisa bicara sama gembala Anda. Masa Tuhan gak bisa bicara sih sama diri kita? Amin Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin karena kita tidak mau punya disiplin yang baru untuk bisa dengerin suara firman Tuhan. Di ayat yang ketiga di Mazmur 1 tadi, setelah kita punya disiplin yang baru, di ayat ketiga katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya itu bisa berhasil. Jadi kalau kita punya disiplin yang baru, poin saya yang ketiga adalah ketaatan itu selalu menghasilkan berkat. Kalau Anda baca firman, kalau Anda mulai menjalankan firman, saya percaya Tuhan akan memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah berkat apa yang kita bisa terima? Ketika kita ngerti rancangan Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan. Catat ya Bapak Ibu sekalian, ini yang saya bisa bagikan buat Anda. Firman itu bisa membuat kita mengenal Tuhan dan rencananya buat hidup kita. Kalau kita baca firman, kita tahu Tuhan yang kita sembah itu karakternya seperti apa.
Dan bukan hanya tahu Tuhan itu baik menurut kata orang, tapi karena Tuhan itu bekerja, karena Anda mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, Anda kenal Tuhan itu secara pribadi. Nah ini penting, kenapa? Di Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 bunyinya begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan punya plan, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Itu tuh tinggi banget, jauh banget. Segini gitu ya. Hari ini keadaan kita, posisi kita masih segini, masih di bawah. Padahal rancangan Tuhannya tinggi. Sama seperti misalnya kita ketemu anak remaja, ya. Yang diributin masalah apa sih? Yang diributin mungkin ya kurang pulsa, ya kurang pulsa, nggak ada wifi, mereka ngambek gitu ya. Masalahnya anak-anak remaja gitu ya. Lalu wah kalau udah mulai pacaran gitu ya, soal pasangan hidup mereka mulai resah. Kadang-kadang masalahnya, problemnya atau kendalanya lucu-lucu gitu ya. Buat orang yang dewasa ngelihat mereka cerita gitu ya. Dedi ini aku kurang pulsa nih, kurang wifi nih, kurang sekolah pelajarannya susah gitu ya, matematikanya mungkin gitu ya. Lalu mungkin pasangan hidup kita ngelihat yang udah ngalamin masalah hidup yang lebih berat dari itu, yang tahu tantangannya dan tahu ngelihat semua yang lebih besar lagi gitu ya. Lihat masalahmu tuh kecil, masalahmu ini nggak ada apa-apa. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini apa yang kita pikirkan, yang kita pusingin, yang kita masalahin, kalau di matanya Tuhan, ya ampun segitu aja diributin, segitu aja dimasalahin ya. Aku ini loh punya rancangan yang lebih besar dari apa yang kau hari ini gumuli. Matamu hari ini cuma ngelihat mungkin yang ada di sekitarmu. Padahal Tuhan punya rancangan yang lebih tinggi, yang lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Tuhan ingin pakai hidupmu lebih keren lagi. Katakan Tuhan ingin pakai hidupmu lebih keren lagi. Katakan kiri kananmu. Amin. Tapi kalau kita hanya mikirin di bawah gitu ya. Kita baca firman-Nya yang menyenangkan saja gitu ya. Nggak mungkin Tuhan bisa bawa kita kepada rancangan yang lebih tinggi. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita baca firman Tuhan ini yang akan membawa kita masuk ke dalam rancangannya. Yang percaya katakan amin. Masalah kita akan jadi tidak berarti. Keadaan kita akan jadi sangat-sangat, oh segitu ya. Karena tahu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan baik, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Berkatnya firman bisa membuat kita mengenal Tuhan dan rencananya. Yang kedua, firman bisa membuat kita mengenal jati diri kita. Yesaya 43 ayat 4 berkata begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Ketika kita baca firman Tuhan, itu seperti punya cermin yang benar. Karena seringkali kita bercermin atau berkaca itu dengan cermin yang salah. Kita harus bandingkan diri kita itu dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang benar. Yang salah apa? Kita bercermin membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, saudaraku itu loh karirnya, mobilnya, rumahnya. Lalu Anda katakan, aku harusnya seperti itu. Oh, si ini liburannya ke sana gitu ya. Wah, aku masih belum bisa ke sana. Lalu Anda bercermin dan berkata, aku kepengen seperti itu. Aku pengen liburan seperti itu. Boleh enggak? Boleh-boleh aja, tapi cerminnya salah. Cermin yang Anda harus pakai bukan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Tapi cermin yang Anda harus pakai adalah membandingkan diri Anda dengan rancangan Tuhan. Yang bisa membawa Anda
kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang sukses menurut definisinya Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Definisi sukses saya sama adik-adik saya itu beda. Bagi keluarga saya atau adik saya, sukses itu artinya kamu punya rumah besar. Sukses itu adalah di marketplace, karena panggilan mereka di marketplace. Jadi waktu saya pertama kali dibanding-bandingkan sama orang tua saya, dengan adik-adik saya, adikmu itu loh, bisa dapat uang sebulan sekian, bisa punya rumah sekian gitu ya. Saya kalau dengerin apa kata orang tua walaupun baik gitu ya, tapi saya nggak ngerti kebenaran firman Tuhan dan bercermin dengan cermin yang salah, saya minder. Iya ya, aku kok penghasilannya cuma sekian ya, aku kok nggak bisa liburan seperti dia ya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bercerminnya dengan rancangan Tuhan. Tuhan panggil saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Mungkin sukses buat dia adalah sukses secara materi, tapi sukses buat saya adalah memenuhi panggilan Tuhan. Jadi saya bahagia, lebih bahagia kalau saya ini bisa dipakai Tuhan. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Buat saya itu adalah kebahagiaan, buat saya itu adalah sebuah sukses yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, masing-masing kita beda. Jangan bandingkan diri Anda dengan keluarga Anda, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi bandingkan diri Anda dengan firman Tuhan yang Anda baca, yang Anda renungkan, yang Anda doakan. Sehingga sukses, keberhasilan itu bercermin dari apa kata Tuhan, apa kata firman buat hidup kita masing-masing. Amin. Dan itu jangan disubkon. Oh ya, disubkon. Jangan suruh orang lain. Kamu doa deh, tapi Anda gak peduli. Atau Anda pengen yang singkat-singkat aja, yang gampang ya. Jangan ya. Jadi firman membuat kita mengenal Tuhan. Firman membuat kita mengenal jati diri kita. Firman yang ketiga membuat kita mendapatkan kekuatan. Ya. Yesaya 40, 29, 31 berkata begini, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena cermin kita bukan cermin yang duniawi, cermin kita, cermin dari firman Tuhan, cermin kekekalan, cermin dari rancangan Allah yang maha tinggi gitu ya. Yang posisi kita jauh, kita harus ngejar rancangan Tuhan yang maha tinggi. Keadaan kita hari ini tentunya untuk mengejar visi dan impian itu perlu kerja keras. Perlu pengurapan dari Tuhan. Ada momen-momen di mana kita mungkin gak kuat, gak berdaya. Apa yang Anda pegang ketika itu terjadi? Firman Tuhan. Janji itu tadi. Amin. Jadi firman juga membuat kita bisa mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, firman tentunya bisa membuat kita menerima berkat. Saya akan tutup definisi berkat ini sedikit berbeda gitu ya. Tadi saya udah katakan berkat buat orang itu beda-beda. Saya mau kasih studi kasus orang yang dapat visi dari Tuhan yang namanya Yusuf. Kalau Anda baca di Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 8, itu bunyinya begini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas gandum sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Amin.
Jadi kita lihat ini, studi kasus. Tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Dia dapat firman Tuhan lewat mimpi. Mimpi tentang rancangan hidupnya. Tadi firman Tuhan, tadi saya katakan. Rancangan Tuhan, firman Tuhan itu bisa memberkati kita. Pertama dengan kita mengenal rancangannya. Firman Tuhan itu bisa membuat kita mengenal siapa jati diri kita. Firman Tuhan itu bisa memberikan kita kekuatan. Dan firman Tuhan pada akhirnya pasti akan menghasilkan berkat. Ini studi kasus Yusuf. Yusuf dapat firman Tuhan lewat sebuah mimpi bahwa suatu hari nanti dia akan memimpin kakak-kakaknya semua, bahkan sampai orang tuanya. Untuk orang yang tidak dewasa, untuk orang yang tidak dekat sama Tuhan, mimpi itu pasti akan diabaikan. Itu bukan aku. Tapi Yusuf dari kebenaran firman Tuhan ini, walaupun masih muda, dia mau berpegang kepada janji yang Tuhan berikan. Tapi ketika dia taat, dia kan taat tuh. Dia mulai ceritain, aku dapat mimpi. Wah, dia mulai semangat gitu ya. Wah, mimpinya ini gitu ya. Akan ada berkat-berkat. Dia gak tahu mimpinya itu bisa kejadian gimana. Tapi dia punya kemampuan download mimpinya itu buat kehidupannya. Itu satu. Banyak dari kita gak bisa download. Karena kita gak dekat sama Tuhan. Karena kita gak baca firman. Jadi gak tahu rancangannya Tuhan dalam kehidupan kita seperti apa. Jadi Anda harus belajar firman supaya apa? Supaya download dulu. Nah setelah download, Anda harus taat. Anda harus mulai menjalani kebenaran firman Tuhan. Nah masalahnya begini. Satu, Anda mungkin gak yakin kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Iman Anda harus ditambah. Yang percaya katakan amin. Untuk Yusuf bisa menyampaikan ini kepada kakaknya. Walaupun saya tahu mungkin dia sungkan. Tapi dia melangkah dengan iman. Di tengah kepolosannya dia mau percaya firman Tuhan lebih daripada apa kata orang. Dan dia mulai melangkah. Dia mulai taat. Taat dengan mulai menceritakan kebenaran firman Tuhan. Saya belajar sesuatu. Ketaatan itu adalah pilihan kita. Amin. Ketaatan dipengaruhi oleh perasaan kita mungkin. Ketaatan dipengaruhi oleh keterbatasan pikiran kita. Ketaatan dipengaruhi oleh iman kita. Itu semuanya. Makanya ketika Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita itu tidak memilih untuk taat. Kenapa? Karena pikiran kita terbatas, iman kita terbatas. Pengenalan akan Tuhan juga terbatas. Kalau Anda ingin dapat berkat, ujung-ujungnya dapat berkat, firman itu harus direnungkan, didoakan, dilakukan, dan melangkah dengan iman. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah Yusuf ketika terima kebenaran firman Tuhan, itu apa yang terjadi? Dia dibuang, dia jadi budak. Jadi hidupnya dari dapat mimpi itu kan naik ke atas gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Turun ke bawah, karena harus jadi budak. Makanya firman Tuhan akan jadi kekuatan ketika Anda ada di bawah. Ketika taat bukan berarti semuanya akan lancar. Tapi ketika Anda taat, Anda ngerti ini firman buat saya. Ini janji Tuhan buat hidup saya. Ini bukan kata orang, ini bukan kata gembala saya. Ini saya cari sendiri dan Tuhan berfirman sendiri. Dan pada saat Anda di bawah, di situ firman jadi kekuatan dan pegangan buat kehidupan Anda. Jadi Yusuf jadi budak, firman jadi kekuatan. Naik, dipasukin penjara. Udah naik nih, karirnya udah naik. Dia pikir udah wah ini jalannya Tuhan nih. Wah, difitnah. Dimasukkan penjara. Itu lebih dalam lagi jatuhnya. Daripada cuma jadi pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga di situ gitu ya. Dijual jadi budak itu gak ada hak. Ini dimasukin penjara lebih gak kelihatan lagi. Di penjara itu dia terus cari wajah Tuhan. Di penjara itu firman jadi kekuatan. Lalu
Tuhan atur sedemikian rupa. Heran ya, kok bisa Tuhan taruh orang yang tepat, di waktu yang tepat, pada momen yang tepat. Karena waktu Yusuf dapat firman, dia gak ngerti rancangan Tuhan. Tapi Tuhan yang Maha Tahu itu mengatur segala sesuatunya. Hari ini mata kita terbatas, tapi Tuhan udah atur itu semua. Firman Tuhan berkata, ayo taat supaya firman Tuhan yang Anda dapatkan ini jadi kekuatan dan membawamu kepada kemenangan. Saya mau tutup ini. Akan ada firman-firman Tuhan yang Anda dapatkan. Pewahyuan-pewahyuan yang Anda cari sendiri. Bukan hanya untuk sekedar kita dapat makan. Tapi akan membawa Anda ke dalam satu posisi yang Anda gak bisa pikirkan dan bayangkan itu terjadi. Mungkin Anda berkata, aku udah capek, aku udah lelah, aku gak mau lagi lah yang kayak gini-gini gitu ya. Sama kayak Yusuf gitu kan, aduh gak usah mimpi besar-besar lah gitu ya. Karena mimpi besar-besar tuh susah. Dijauhin sama keluarganya, dijadiin budak. Padahal dia lo anak kesayangan lo. Kalau dia gak usah ceritain, kalau dia gak taat, bajunya, jubahnya itu udah jubah paling mahal dari semua kakak-kakaknya. Dia ini anak kesayangan. Tapi dia ngejar sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan yang nyaman hari itu. Dan itu perlu personal revelation. Itu perlu pewahyuan secara pribadi untuk kita jalankan. Taat walaupun tidak mudah. Percaya walaupun tidak mengerti. Beriman walaupun mustahil. Bangkit walaupun hari ini Anda terpuruk. Kebenaran firman Tuhan sudah saya sampaikan hari ini. Apapun respon hatimu, mari kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Karena saya percaya dalam segenap hati saya, ini tahun doa dan menuai sukacita. Ini tahun di mana Anda temukan terobosan dan jawaban. Ini tahun di mana Anda akan terima hal-hal yang Anda belum pernah pikirkan sebelumnya dan Tuhan buka. Tapi itu untuk capai ini semua perlu satu disiplin yang baru. Perlu komitmen yang baru. Mencari wajahnya, membaca firman-Nya, bersekutu dengan Roh Kudus. Taat melangkah seperti Yusuf melangkah. Walaupun tidak melihat, dia sudah percaya. Walaupun diajak ke bawah, dia bisa bangkit ke atas. Tidak ada yang bisa menyetop pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin.